Hai FVB Squad, selamat datang di YouTube channelnya Pony Beauty. Hari ini, di seri belajar bareng Vibi, kita akan membahas tentang bab 5. Di bab 5, kita akan membahas lengkap tentang pori-pori. Mulai dari kenapa kita punya pori-pori yang besar, kemudian apa fungsi pori-pori itu sendiri, dan juga beberapa tips tentang skincare supaya membuat pori-pori kita itu terlihat lebih tersamarkan dan lebih rapat. Jadi, keep on watching. Jadi setiap manusia itu punya pori-pori. Pori-pori itu berfungsi untuk menghantarkan atau mengalirkan sebum atau minyak di kulit kita itu dari kelenjar minyak ke permukaan yang berfungsi untuk melembabkan area permukaan kulit kita, plus juga untuk melindungi kulit kita itu dari serangan bakteri, serangan macam-macam lah, intinya berfungsi untuk melindungi kulit kita. Nah, kenapa pori-pori itu kadang-kadang terlihat membesar? Yang pertama itu adalah karena produksi sebum atau minyak itu juga berlebihan. Ini artinya kelenjar minyak itu memang memproduksi minyak dalam jumlah besar. Karena memang dia itu memproduksinya itu banyak, otomatis salurannya pun juga pasti butuh yang lebar. Itulah kenapa pori-porinya pun juga terlihat lebih besar. Yang kedua, itu gara-gara kulitnya itu kurang kenyal atau kurang lentur. Jadi, gara-gara kulitnya itu kendur, maka pori-porinya juga ikutan melar. Kenapa bisa seperti itu? Bisa karena dia itu mengalami penuaan dini, jadi premature aging. Gara-gara mungkin kalau keluar nggak pakai sunscreen, sinar UV menyebabkan premature aging di kulitnya. Kemudian juga karena lifestyle, kemudian juga karena polusi juga, kemudian juga bisa karena dehidrasi. Jadi, berbagai macam penyebab kenapa kulit menjadi kendur. Yang ketiga itu gara-gara penyumbatan di pori-pori kita. Jadi mungkin karena pori-pori kita itu penuh dengan kotoran, penuh dengan sel-sel kulit mati, ada makeup dan segala macam yang tidak dibersihkan dengan sempurna, akhirnya terjadi penyumbatan. Jadi di permukaan terlihat pori-pori kita itu membesar gara-gara si sumbatan itu. Pori-pori memang tidak bisa dihilangkan dan memang nggak boleh dihilangkan karena memang fungsinya itu penting banget. Jadi dia kan berfungsi untuk menyalurkan minyak dari kelenjar minyak ke permukaan. Jadi kalau dia dihilangkan, maka juga akhirnya kelembapan di area permukaan juga terganggu. Tapi kita bisa mengurangi penampilan pori-pori yang besar itu dengan cara yang pertama itu adalah mengurangi produksi minyak yang berlebih, kemudian mencegah penyumbatan di pori-pori, dan yang terakhir adalah menjaga kelenturan dan elastisitas kulit kita. Jadi kita bahas satu-satu nih poin-poinnya. Yang pertama adalah untuk mengurangi produksi minyak yang berlebih. Jadi kamu tahu, untuk mengontrol minyak sebenarnya itu adalah dengan memberikan kelembapan. Karena jika kulit kita itu terasa kering, kulit kita itu kurang kelembapan, maka kelenjar minyak itu secara otomatis akan memproduksi minyak yang banyak untuk melembabkan daerah permukaannya. Makanya kita itu harus memberikan kelembapan yang benar-benar pas di kulit kita supaya kelenjar minyaknya tidak berlebihan memproduksi minyaknya. Nah, bahan-bahan yang bisa banget dipakai, yang pertama favoritku adalah niacinamide. Niacinamide itu berfungsi untuk menjaga skin barrier kita, otomatis dia bisa mengontrol produksi minyak. Contohnya kamu bisa pakai The Ordinary yang niacinamide 10% plus zinc. Itu adalah niacinamide yang rasanya tuh dulu pertama kali aku nyobain niacinamide itu adalah di The Ordinary itu bener-bener ngontrol minyak dan ngontrol jerawatku juga. Kemudian yang terakhir-terakhir ini aku pakai adalah dari Home yang Aloe Seed. Dia itu teksturnya itu gel dan dia itu melting, yang ketika diaplikasikan itu gampang banget, nyerapnya juga gampang, di layer dengan apapun juga gampang. Dia juga punya efek untuk menghidrasinya, kemudian juga ada efek untuk membuat kulit lebih calming, soothing gitu. Aku suka banget sama Aloe Seed. Kemudian selain niacinamide itu juga ada hyaluronic acid. Nah, itu hyaluronic acid itu rasanya kayak nggak bisa keluar dari skincare regimenku. Karena kamu tahu, hyaluronic acid itu kan berfungsi untuk humektan. Dia itu kan menarik air dari lingkungan, kemudian ditaruh di permukaan kulit kita supaya kulit kita itu tetap terjaga kelembapannya. Nah, itu wajib banget untuk kondisi kulitku yang berminyak, karena kalau pakai hyaluronic acid, produksi minyakku tuh benar-benar terkontrol. Untuk produknya aku suka banget pakai Unique yang tonernya yang warnanya kuning, itu yang vitamin hyaluronic acid vitalizing toner. Aku suka banget sama teksturnya, dia benar-benar melembabkan, super melembabkan. Jadi pakainya kadang-kadang aku kalau cuma selayer aja nggak cukup, aku biasanya pakai beberapa layer sampai benar-benar kulitku tuh kenyang, benar-benar kulitku tuh lembab, baru setelah itu aku pakai moisturizer. Itu ampuh banget kalau kondisi kulitku tuh lagi kering. Tapi beberapa orang yang kulitnya itu berminyak kayak aku, biasanya kalau pakai itu tuh karena kental banget, dia itu agak susah nyerap. Nah, supaya lebih gampang nyerapnya, kamu pakainya itu dalam kondisi setengah basah. Jadi setelah cleansing, kamu handukin sebentar, setengah basah gitu, langsung kamu aplikasikan tonernya, penyerapannya bakalan jauh lebih enak. Kemudian selanjutnya ada Dimeticon. Dimeticon itu berfungsi sebagai oklusif, dia itu nge-seal, jadi kelembapan di bawahnya itu bakalan dikunci sama Dimeticon. Nah, itu penting banget untuk kulit-kulit yang oily kayak aku, karena
Karena kalau misalkan aku tuh nggak pakai sesuatu untuk ngesil, untuk ngelok hidrasinya, maka biasanya kulitku itu menjadi gampang kering lagi, akhirnya gampang berminyak lagi. Dimethicon itu memang sebangsa silikon dan itu tuh kadang-kadang dihindari sama beberapa orang. Tapi menurut aku sendiri, selama aku pakai Dimethicon atau produk yang isinya itu adalah Dimethicon, aku tidak pernah bermasalah dengan itu. Nggak pernah nyumbat pori, nggak pernah apapun. Malah efeknya itu bagus untuk ngesil, untuk ngelok hidrasi di kulitku. Nah, Dimethicon itu biasanya memang ada di makeup, dia berada di primer atau di foundation. Tapi untuk di skincare, kamu bisa cobain Unique yang Centella Calming Gel Cream. Cara kedua untuk menyamarkan pori-pori yang besar itu adalah mencegah penyumbatan di pori-pori. Cara mencegah penyumbatan itu selain untuk membuat pori-pori kita itu terlihat lebih samar, itu juga bisa untuk mengontrol jerawat. Bahan-bahan yang bisa berfungsi untuk mencegah penyumbatan itu ada clay mask dan witch hazel. Kedua kandungan itu tuh berfungsi untuk mengangkat kelebihan minyak di kulit kita, kemudian juga mengangkat sel-sel kulit mati yang menumpuk di kulit kita, jadi membuat tampilan pori-pori itu menjadi lebih tersamarkan. Untuk masker clay-nya, kamu bisa pakai Aztec Secret Indian Healing Clay. Untuk kandungan witch hazel-nya, kamu bisa pakai berbagai macam pilihan toner dari Thayers. Nah, aku suka banget sama Thayers itu karena dia itu teksturnya itu dia watery. Kemudian ketika diaplikasikan dia seger gitu loh. Jadi kalau pagi-pagi pakai Thayers itu rasanya kayak muka menjadi lebih bangun, lebih segar gitu. Kemudian setelah beberapa lama, aku memang merasa bahwa area pori-pori yang di area pipi ini terlihat memang lebih tersamarkan dan dia memang bersih banget sih. Kemudian eksfoliasi dengan AHA dan BHA. Jadi kamu tahu AHA berfungsi untuk mengikis sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita. Kemudian BHA-nya dia masuk dalam pori-pori, membersihkan pori-pori kita. Jadi kalau pakai keduanya itu, kulit menjadi teksturnya lebih baik, pori-pori juga lebih tersamarkan. Untuk AHA-nya, kamu bisa pakai The Ordinary yang 7% glycolic acid toning solution atau Unique yang Lime Moisture Mild Peeling Gel. Untuk kandungan BHA-nya, favoritku adalah dari Home yang LCID. Aku suka banget karena dia selisih-selisihnya tuh 2%. Dia itu nyerapnya itu nggak butuh waktu terlalu lama. Jadi biasanya BHA itu nunggu waktunya tuh kadang-kadang bisa sampai sekitar 2 menit, 5 menit, bahkan kadang-kadang yang sampai 20 menit. Nah, si Home ini tuh nggak butuh lama-lama. Plus dia itu juga nggak terlalu bikin muka aku tuh menjadi kering. Karena BHA itu kadang-kadang dia itu punya efek drying kan. Nah, si Home ini bener-bener menurut aku tuh kayak minimal drying. Satu lagi poin kesukaan kita semua adalah Home itu harganya affordable. Kemudian cara yang ketiga untuk menyamarkan pori-pori yang besar itu adalah menjaga elastisitas dari kelenturan kulit kita. Jadi kenapa perlu dijaga? Itu karena memang kulit yang kendur itu otomatis memang membuat pori-porinya itu menjadi lebih melar. Jadi makanya kita harus menjaga elastisitas di kulit kita. Caranya, pertama, pakai sunscreen. Karena kamu tahu sinar UV itu datang merusak kolagen elastin di kulit kita, sehingga kulit kita menjadi lebih kendur. Jadi makanya yang namanya penggunaan sunscreen itu wajib banget. Kamu harus banget pakai sunscreen kalau siang hari, walaupun di dalam rumah, karena kamu tahu sinar UVA itu bisa masuk lewat jendela. Jadi hati-hati, walaupun kamu nggak keluar rumah, kalau memang kamu terpapar dengan sinar matahari, sedikit apapun, kamu harus pakai sunscreen. Untuk sunscreen ada banyak banget pilihan, silahkan dicek. Kamu bisa mulai pakai dari Waterpro yang Facial Sun Shield SPF 50, atau ada juga Benton yang Papaya Sun Cream SPF 50 PA++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 + ++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  Kemudian selain sunscreen, kita juga pakai antioksidan. Jadi antioksidan itu berfungsi untuk menetralkan oksidan bebas yang masuk ke dalam kulit kita. Jadi kamu tahu kulit kita itu terpapar berbagai macam polutan, polusi, debu lah segala macam, sehingga dia itu mengalami penuaan. Makanya kita butuh antioksidan untuk menetralkannya. Untuk antioksidan di skincare yang paling populer itu adalah vitamin C dan vitamin E. Kamu bisa dapetin di Klairs yang Freshly Juice Vitamin E. Kemudian ada Elsa Skin yang vitamin C serum. Aku suka banget sama itu karena dia itu nggak bikin kulitku tuh iritasi. Beberapa vitamin C itu kan tingling gitu kan ya. Kadang-kadang ketika di layer dengan exfoliator atau retinol, dia tuh burning kadang-kadang. Nah, si Elsa Skin ini bener-bener yang gentle tapi juga efektif. Aku bisa dapat efek bright-nya tuh dari Elsa Skin itu. Kemudian tentu saja ada The Ordinary yang Vitamin C Suspension. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau pengen kulit kita itu pori-porinya tersamarkan. Nah, sekarang aku mau share nih beberapa hal penting tentang pori-pori. Yang itu tuh dipercaya banyak orang, tapi belum tentu sebenarnya kebenarannya itu terbukti. Yang pertama adalah pori-pori itu tidak bisa membuka dan menutup, karena dia itu bukan pintu. Dia tidak punya otot, jadi dia itu tidak bisa membuka dan menutup. Dia memang bisa melebar dan bisa menyempit,
kayak sedikit tersamarkan, tapi bukan membuka dan menutup. Kemudian metode untuk menguap wajah dengan uap yang panas itu yang dipercaya itu tuh bisa membuka pori-pori. Nah itu tuh sebenarnya salah karena pori-pori kan tidak bisa membuka dan menutup. Nah itu tuh berfungsi untuk membuat sumbatan di pori-pori kita menjadi lebih cair, jadi dia itu lebih gampang dikeluarkan, bukan untuk membuka dan menutup pori-pori kita. Pori-pori itu tidak bisa dihilangkan atau dikecilkan, kecuali mungkin dengan metode dokter. Dengan pemakaian skincare yang tepat itu sebenarnya untuk membuat dia itu lebih tersamarkan aja tampilannya, bukan untuk mengecilkan apalagi menghilangkan. Selanjutnya nih, pori-pori yang besar itu belum tentu ada di kulit yang oily aja loh. Dia bisa terjadi di kulit yang kering. Karena ukuran pori-pori itu dipengaruhi oleh genetis dan hormon. Jadi memang karena turunannya. Selain itu, kalau kita itu jarang pakai sunscreen, kulit kita itu terpapar dengan sinar matahari, kemudian rusak, mengalami penuaan dini, ya kulit apapun itu pasti juga bakalan pori-porinya terlihat lebih besar. Nah itu tadi pembahasan kita hari ini tentang pori-pori. Aku berharap semoga video belajar bareng Vibi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa menemukan skincare yang tepat buat kulit kita bisa merawat kulit kita dengan baik, sehingga kulit kita itu pori-porinya menjadi tersamarkan, kemudian menjadi lebih mulus, lebih glowing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka, silahkan thumbs up, kemudian juga jangan lupa share ke semua sosial media kalian supaya teman-teman kalian pun bisa belajar bareng dan mengerti tentang pori-pori dan kita bisa glowing bersama-sama. Jadi thank you so much for watching. Bye-bye!